Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana berlokasi di Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Berjarak lebih kurang 25 km dari kota Denpasar dan luasnya 9 hektar. Di tempat inilah terjadi peristiwa heroik Puputan Margarana. Pahlawan, detik-detik perjuanganmu ketika sang saka merah putih kau pertaruhkan demi tanah tumpah darah yang berada di ujung pengorbanan. Takut, sedih ketika dirampas, perih menekik di hatinya, berani busungkan dada ketika kau perjuangkan. Tak sia-sia darah mengalir di tubuhnya, tak sia-sia kau gugur di medan pertempuran, membela tanah yang menjadi miliknya. Sungguh tiada yang sepertimu, sungguh tiada yang ikhlas sepertimu, sungguh mulia darah yang tumpah di bumi. Jika benar keruh tanah telah hilang, disitulah kau jadikan tanah ini sebagai bangsaku. Indonesia tanah tumpah darahku, Indonesia adalah negeriku, Indonesia adalah bahasaku. Tak pantas ku sepertimu, sungguh kau adalah pahlawanku. Pahlawan untuk semua, pahlawan untuk Indonesia. Om Swastiastu anak-anak. Om Swastiastu, Pak. Dari mana anak-anak? Kami dari acara Dunia Anak, Pak, sedang bersiarah untuk para pahlawan yang telah meninggalkan kita dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Nah, Bapak bisa ngejelasin nggak gimana beliau berjuang untuk rakyat Bali? Saya jelaskan, ini yang disebut dengan nisan begitu, atau tugu peringatan. Ini yang jumlahnya 1372. Ini dibuatkan tugu peringatan dalam rangka melawan penjajah Belanda, mempertahankan proklamasi 17 Agustus 45 begitu anak-anak. Disinilah pernah terjadi peristiwa heroik, yaitu yang disebut dengan Puputan Margarana antara pasukan yang disebut dengan pasukan Jingonara melawan Belanda. Jadi yang gugur dalam Puputan Margarana itu cuman 96 orang anak-anak. Kenapa nisan itu jumlahnya 1372? Karena ini bukan dibuatkan tugu peringatan bukan dalam rangka Puputan Margarana saja. Ini dibuatkan tugu peringatan ini adalah dalam rangka melawan penjajah Belanda atau perjuangan fisik perang kemerdekaan RI dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Pak, apakah para penjajah ada yang meninggal di sini? Ya ada. Pada waktu perang Puputan Margarana itu antara pasukan Jingonara melawan Ika atau Belanda. Jadi
pasukan Belanda yang meninggal sesuai dengan catatan sejumlah 300 orang anak-anak. Selain itu ada juga yang dibuatkan di sini tugu peringatan dari Jepang yang membantu perjuangan pasukan Ciunara. Anak-anak, ayo kita jalan-jalan untuk mengenal lingkungan. Ya. Ya anak-anak, inilah termasuk areal dari tugu peringatan ini. Perlu saya jelaskan di sini yang kaitannya dengan nama secara keseluruhan di sini. Kenapa demikian? Karena banyak juga salah sebutan begitu. Ada yang mengirim surat Taman Makam Pahlawan Margarana dan ada juga di dalam surat menyebutkan Pancakatirta Taman Pahlawan Margarana. Nah, yang kesemuanya ini agak keliru sedikit begitu. Jadi nama yang sebenarnya adalah Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana. Jadi kenapa diberikan nama Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana? Karena memang di sini tidak ada mayat yang dikubur, tetapi terjadi peristiwa puputan Margarana memang di tempat ini. Jadi roh yang sudah suci dikembalikan, disemayamkan di tempat pertempuran ini, begitu anak-anak. Jadi pembangunan yang ada di Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana ini diatur sedemikian rupa mengikuti konsep Trimandala, yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Nah, di bagian hulu ini terdiri dari kompleks bangunan-bangunan suci begitu, yang terdiri dari Candi Pahlawan Margarana. Ini ada nisannya, ada patung pancabaktinya, ada museum, dan ada juga yang disebut dengan Taman Suci begitu. Itu yang di bagian hulunya. Di bagian tengah, di sana sudah jelas adalah lapangan parkir yang pada nantinya di bagian hilir yang luasnya kalau tidak salah itu 4,5 hektar yang akan pada nantinya akan dikembangkan untuk bumi perkemahan begitu, sesuai dengan rencana pembangunan selanjutnya. Ayo anak-anak, kita menuju candi aja ya. Ya anak-anak, inilah namanya candi begitu. Ini didirikan atau dibangun pada tahun 1954. Ya anak-anak, perlu juga diketahui ini tinggi candi ini adalah 17 meter gitu. Yang ada tumpangnya, tumpang 8 dan bersisi 5. Ini bertangga 4 begitu. Yang kesemuanya ini adalah melambangkan Hari Proklamasi 17 Agustus 45. Ada yang bertanya? Kalau baca suratnya dari arah mana, Pak? Kalau membacanya dari depan melingkar ke kanan. Ayo kita baca bersama-sama ya. Anak-anak, bagaimana, sudah selesai membacanya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, ayo kita lanjut saja ke
lokasi atau tempat gugurnya Pak Gusti Ngurah Rai, yaitu di Patung Pancabakti. Ya, yuk. Ayo. Ya anak-anak, inilah yang dinamakan dengan Pancabakti. Disinilah tempat atau lokasi gugurnya Pak Gusti Ngurah Rai selaku pimpinan pasukan Ciungonara, yaitu gugur pada tanggal 20 November tahun 1946. Jadi patung ini terdiri dari 5, yaitu ada kaum kesatrianya, ada pemudanya, ada patung petaninya, dan ada patung wanitanya. Nah ini kesemuanya ini adalah melambangkan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat dalam rangka mengusir atau menentang penjajahan Belanda. Gitu, anak-anak. Bagaimana anak-anak, ada yang bertanya? Saya Pak, senjata apa saja yang dipergunakan pada saat perang itu terjadi? Jadi senjata-senjata yang digunakan pada saat itu ya sudah terlihat juga dalam di patung itu. Ada yang bawa bambu runcing, ada bedilnya, ada kerisnya, dan lain sebagainya itu. Nah yang kesemuanya itu dapat anak-anak lihat nanti di museum. Ayo kita ke museum untuk melihat senjata-senjata itu. Ya anak-anak, ini kita sudah sampai di museum. Museum ini namanya Museum Taman Pujaan Bangsa Margarana. Disinilah tempat menyimpan benda-benda bersejarah atau benda-benda peninggalan pada waktu perang Puputan Margarana. Nah ini ada patung, ya ini pimpinan-pimpinan pejuang, yaitu pimpinan-pimpinan pasukan Ciungonara. Antara lain di sini ada Bapak Letkol I Gusti Ngurah Rai, dan yang lainnya sudah ada nama-namanya. Nanti anak-anak dapat lihat dan bisa baca nanti di masing-masing patung ini. Ayo kita jalan terus untuk melihat-lihat ini. Yuk. Ya anak-anak, ini model-model senjata yang dipakai pada waktu zaman revolusi, dan bahkan di sini sudah ada tertulis. Nanti anak-anak bisa baca di sini. Ada pedangnya, ada bambu runcingnya, ada panahnya. Itulah senjata-senjata yang digunakan pada zaman dulu begitu. Jadi kita lanjut saja melihat ke yang lainnya sambil nanti anak-anak bisa baca. Di sini sudah ada nama-namanya, tulisannya sudah ada begitu. Nah ini persenjataan, senjata rampasan dari musuh, ya khususnya dari Belanda dulu. Inilah model-model senjata-senjatanya. Anak-anak ini ada alat-alat komunikasi. Ini ada teleponnya, pengeras suaranya juga ada di sini begitu.
bekas-bekas mesin tiknya juga ada itu, tetapi nggak ada, masih lengkap itu. Ya, anak-anak ini ada topi-topi di sini dan bahkan sudah dikasih penjelasan di sana, ada tulisannya. Dan ini ada juga gambar itu, gambar situasi puputan Margarana yang terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946 ini, fotonya atau gambarnya begitu. Nah ini anak-anak, ini ada bom gitu, bom buatan gitu, buatan sendiri, dan ada juga dari rampasan. Anak dapat lihat di sana dan sudah juga diisi keterangan di sana. Anak-anak dapat baca juga. Tapi ada juga buatan tangan, betul buatan kita dari Bali begitu. Bagaimana? Sudah? Sudah. Ayo lanjut. Anak-anak, ini pakaiannya Bapak Gusti Ngurah Rai, dan bahkan di sini ada juga alat minumnya atau alat makannya yang dipergunakan pada waktu perjuangan dulu begitu. Dan lanjut ada juga di sana ada pakaiannya Pak Wisnu, ada pakaiannya Pak Cile. Silakan anak-anak lihat di sana. Ayo kita lanjut. Anak-anak, inilah yang namanya bambu runcing. Model senjata inilah yang digunakan oleh para pejuang kita dulu dalam rangka mengusir penjajah Belanda dari Bali khususnya begitu. Nah, teman-teman di rumah, perjuangan yang hanya diperlengkapi dengan peralatan sederhana ini bisa membuat kita merdeka seperti sekarang ini. Makanya kita sebagai generasi penerus harus gigih berjuang untuk meraih cita-cita kita. Bangsa yang pintar dan cerdas nggak akan diinjak-injak oleh bangsa penjajah. Betul begitu teman-teman? Betul. Ya memang benar anak-anak. Jadi dengan demikian anak-anak harus rajin belajar sehingga negara ini tidak dapat dijajah lagi oleh penjajah. Ayo anak-anak kita lanjut saja karena ini masih ada peralatan persenjataan para pejuang kita dulu, ada yang berupa tas, alat komunikasi dan lain sebagainya. Silakan anak-anak lanjutkan. Ya anak-anak, ini ada uang pecahan 50.000. Nah di sini ada foto atau gambar Bapak Gusti Ngurah Rai. Ini yang tujuannya adalah untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa beliau sebagai pahlawan nasional. Setelah anak-anak tadi melihat apa yang ada di museum ini, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, silakan. Ada Pak, siapa? Ya. Dari tadi saya mengelilingi museum ini, sepertinya museum ini kurang terawat. Kenapa Pak? Seperti apa yang anak-anak tanyakan itu sangat baik sekali begitu, dan bahkan memang benar demikian, artinya bukan tidak dirawat, tetapi memang dirawat sesuai dengan kemampuan begitu. Dengan keterbatasan tenaga yang luas, areal TPB Margarana ini seluas 9 hektar dengan tenaga 15 orang, sudah barang tentu perawatan museum ini agak kurang karena keterbatasan tenaga. Di samping juga perawatan, juga dananya juga terbatas untuk merawat museum ini, dan mudah-mudahan dengan ini mendapat perhatian untuk selanjutnya dari pemerintah sehingga museum ini dapat terawat dengan baik. Bagaimana anak-anak, ada pertanyaan lagi? Enggak.
Ya kalau tidak, mari kita keluar untuk melihat-lihat taman yang ada di TPB Margarana ini. Ayo. Anak-anak, inilah Taman Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana. Anak-anak dapat menikmati dan dapat berimajinasi di taman ini dan disilahkan untuk menikmatinya. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Ya, silakan anak-anak untuk menikmati dan melihat-lihat taman TPB ini. Karena kalau kita duduk di sana, bagaimana kok kita buat perahu-perahuan untuk mengenang masa itu? Dan kita bisa menyampaikan pesan kepada pahlawan, alangkah bangganya kita sebagai generasi penerus bisa menikmati hasil perjuangannya. Wah, ide bagus tuh. Ayo kita buat perahu-perahuan. Nah, di dalam perahu itu kita isi pesan, terus kita hanyutkan deh. Yang lambat berpuisi di sini ya. Gimana? Setuju? Setuju. Yuk kita ke sana yuk. Yeah. Terus yang di bawah udah semua. kertasmu yang paling lambat. Jadi kamu ya yang berpuisi. Iya deh. Yang kedua, Vita. Dan yang ketiga, Bagus. Pahlawanku, kau berjuang tanpa kenal lelah. Kau korbankan jiwa dan ragamu. Dan semangatmu yang membara untuk menjaga bumi pertiwi. Darah dan keringat terus mengalir hingga hembusan nafas terakhir. Namun kau tak peduli. Dan kau tetap berjuang. Wahai pahlawanku, terima kasih kuucapkan padamu. Karena dengan ketulusanmu, kau mampu membela tanah airku. Pahlawan, wahai pahlawan, dirimu sangat berjasa bagi kami. Kau rela meneteskan darah bagi kami. Kau rela berkorban demi kami, walaupun akhirnya kau pun yang terluka.
Jiwa keberanianmu sangatlah tinggi, hingga kau bisa menaklukkan musuhmu. Dengan tekadmu, kau bisa memadamkan peperangan yang dahsyat. Kau sangatlah berjasa bagi nusa dan bangsa. Terima kasih pahlawanku. Nah, tadi Karina dan Vita sudah berpuisi. Nah, sekarang bagus nih gilirannya. Semangat ya, guys. Iya, guys. Pahlawanku, telah banyak pengorbananmu. Seluruh negeri selalu memuji dikau. Derap langkahmu menuju medan perang, memanggil setiap putra ikut bela bangsa. Betapa